Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yanes Oktarido Lumban Gaul dari 12C. Hari ini atau di video kali ini saya akan menjelaskan terkait isu-isu yang saya ambil dari tema berpancasila dalam kehidupan sehari-hari. Simak dengan baik-baik ya. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, saya akan mengajak teman-teman semua untuk membayangkan nih teman-teman, apabila teman-teman berada di posisi yang sedang melakukan ibadah lah, tenang, sahdu. Nah tiba-tiba ada sekelompok orang datang tanpa berdialog, yang memiliki tujuan untuk menghentikan acara tersebut dan membubarkan acara tersebut. Jelas dong, kita sebagai manusia akan merasa takut dan kita jelas pasti kecewa dong. Nah, kita akan flashback ke kasus yang terjadi di Sukabumi, Jawa Barat pada tanggal 27 Juni 2025. Nah, isu ini adalah isu yang dimana terdapat penggeledahan retret yang dilakukan remaja di suatu villa. Isu ini terjadi diduga karena adanya argumen masyarakat setempat bahwa izin yang dilakukan mereka itu bukan merupakan izin yang resmi, teman-teman. Sehingga masyarakat melakukan masuk tanpa izin untuk melakukan mencabut ornamen yang ada dengan secara anarkis, sehingga ini membuat trauma para peserta retret. Kenapa sih teman-teman ini bisa terjadi? Nah itu tadi, karena ada sikap kurangnya toleransi dan kesalahpahaman antara masyarakat setempat dan peserta retret, yang dimana menduga bahwa retret yang dilakukan itu tidak memiliki izin resmi yang resmi. Nah kemudian apabila hal ini terus berulang, apa sih akibatnya? Nah apabila kejadian ini terus berulang, akibatnya itu akan membuat peserta retret trauma, sehingga tidak akan ingin mengikuti retret ini lagi, sehingga retret ini akan dihentikan. Yang kedua, kita akan semua akan terpecah belah, karena hal itu menyebabkan kurangnya toleransi kita antar umat beragama, sehingga kita tidak mudah bersatu lagi. Selanjutnya teman-teman, saya akan membahas tentang sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kasus yang saya ambil kali ini yaitu tentang pemerkosaan anak di bawah umur. Nah, kasus ini tuh terjadi di lingkungan sekitar saya teman-teman, yaitu PT Indo Lampung Perkasa pada 27 Juli 2025. Hal ini teman-teman sangat tidak masuk akal karena melanggar hak asasi manusia, yang dimana merampas hak anak untuk hidup dan bebas dalam aman, bertumbuh dengan baik dan memperoleh perlindungan dari orang tuanya maupun lingkungan sekitarnya. Nah, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Nah, penyebabnya dari peristiwa ini yaitu satu, rendahnya moral pelaku, kurangnya rasa tanggung jawab, lemahnya pengendalian diri, dan kurangnya perlindungan terhadap anak. Nah, pengawasan dari lingkungan juga itu masih kurang. Kemudian, kalau peristiwa ini terus berulang, apa sih akibatnya? Nah, korban itu akan mengalami trauma yang berkepanjangan, yang menyebabkan kehilangan rasa percaya diri, bahkan terganggu fisik dan mentalnya. Nah, masyarakat juga akan merasa semakin tidak aman, dan kepercayaan terhadap perlindungan hukum itu semakin menurun. Saatnya beralih ke sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Di sini saya itu mengangkat sikap rasisme yang dilakukan fans lawan, yaitu saya ngambil dari luar negeri, yaitu tentang pemain bola Vinicius Junior. Nah, ia mencetak gol yang membuat timnya unggul dari lawan. Nah, hal ini spontan tidak membuat supporter lawan tidak terima, sehingga mereka melakukan rasisme terhadap Vinicius Junior, seperti menghina fisiknya dan penampilannya. Nah, teman-teman, mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini tuh bisa terjadi karena masih adanya sikap merasa lebih baik dari kelompok lain, dan kurangnya pemahaman tentang saling menghargai dan toleransi, dan kurangnya aneka keberagaman yang bersatu. Kemudian ada juga fanatis yang berlebihan dalam mendukung tim. Itu juga membuat perpecahan. Nah, apabila kejadian ini terus berulang, apa sih penyebabnya? Penyebabnya itu akibatnya yaitu menimbulkan perpecahan, konflik, dan membuat korban merasa kurang percaya diri dan merasa tidak diterima di lingkungannya. Jika dibiarkan, rasisme ini bisa membuat perpecahan baik antara supporter maupun pemain yang lainnya.
Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Saya tuh mengangkat pemilu yang rutin dilakukan di Indonesia. Seperti contohnya pada tahun 2024 kita rakyat Indonesia melakukan pemilu yaitu pemilihan presiden. Nah, pemilu itu merupakan salah satu bentuk demokrasi di mana masyarakat bebas berkesempatan untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang cocok dengan pilihannya masing-masing. Kenapa sih pemilu ini penting? Nah, karena pemimpin itu memiliki masa jabatan tertentu. Dengan adanya pemilu, masyarakat juga dapat menentukan siapa yang akan cocok menjadi pemimpin dan wakil pemimpin mereka. Dengan itu juga masyarakat berpartisipasi dalam memilih. Pemilih juga menentukan masa depan yang baik ke depannya. Nah, apabila kegiatan ini terus berlangsung, apa sih akibatnya? Tentu dong, akibatnya itu akan baik banget untuk negara kita, yaitu mewujudkan demokrasi yang terstruktur, adil dan makmur. Terus memilih pemimpin yang sesuai dengan kita supaya aspirasi kita tersampaikan, dan menjadi kesempatan masyarakat juga untuk memilih, berpartisipasi dalam memilih pemimpinnya, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang saya ambil itu yaitu pembagian program MBG yang merata sesuai dengan kebutuhannya. Program MBG atau makan bergizi gratis itu salah satu program untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Namun, dalam pelaksanaannya pembagian ini tentu dong harus dilakukan secara adil dan merata. Mengapa pembagian MBG harus dilakukan secara adil? Karena setiap orang memiliki hak untuk makan yang bergizi. Jika pembagiannya tidak merata, kualitas makanan yang diterima berbeda dan tidak adil. Maka tujuan untuk membuat gizi lebih baik itu tidak akan diterima. Nah, kemudian apabila MBG dibagikan secara merata, apa sih akibatnya? Nah, anak-anak itu akan memperoleh asupan gizi yang cukup sehingga dapat mendukung kesehatan dan proses belajar mereka itu menjadi semangat dan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga Indonesia berhasil menuju Indonesia emas. Sekian dari saya, Yanes Oktari Duluman Gaul. Thank you for your attention and see you.